Oke, selamat pagi, saudara. Hari ini bahasan kita mengenai teorema Euler. Dan yang kelompok yang presentasi hari ini adalah Fatimatus Zahro, Nadiatul Hasanah, Risma Asmiatul. Oke, tapi sebelum itu saya mau mengingatkan untuk yang kelompok yang Senin lalu, Nanda Rahma, Denita Dwi, dan Niken, itu belum memberikan laporannya mengenai aktivitas. Ya, jadi aktivitas dari rekan-rekan yang berpartisipasi dalam diskusi belum diupload di grup ya. Di grup. Oke. Baik, untuk berikutnya saudara Fatimatus Zahro, Nadiatul dan Risma silakan mempresentasikan mengenai teorema Euler. Silakan bisa share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang teorema Euler. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Risma Asmiatul Khalifah, NIM 76, dan yang kedua saya sendiri, Siti Nadiatul Hasanah Ade Putri, NIM 79, dan yang ketiga ada Fatimatus Zahro, NIM 93. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Teorema 10.2. Diketahui jika Gn adalah himpunan elemen-elemen tak nol dalam Zn yang bukan pembagi nol, maka Gn membentuk grup terhadap operasi perkalian modulo n, di mana Z ini merupakan himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian. Sehingga di sini akan dibuktikan apakah Zn ini merupakan grup atau bukan. Dan syarat bilangan itu merupakan grup itu harus memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama bersifat tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga mempunyai identitas, dan yang keempat adalah memiliki inverse. Nah, yang pertama bersifat tertutup. Operasi perkalian pada bilangan bulat itu bersifat tertutup. Misalkan A, B merupakan elemen Z, maka berlaku A dikali B elemen Z. Kemudian yang kedua, asosiatif. Kita ambil sembarang nilai Z, misalkan A, B, C elemen Z, maka berlaku A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Kemudian yang ketiga, mempunyai identitas. Adanya elemen identitas, yaitu E sama dengan 1 terhadap perkalian, kita ambil sembarang nilai dari Z, misalkan A dikali E sama dengan E dikali A dikali B sama dengan A untuk semua A elemen Z. Maka Z memiliki identitas. Kemudian yang keempat, memiliki inverse. Untuk setiap A elemen Z, kita ambil sembarang nilai dari Z, yaitu A inverse elemen Z. Misalkan A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan E. Maka terdapat inverse untuk setiap anggota Z. Nah, karena memenuhi 4 syarat tersebut, maka terbukti
bahwa Zm itu merupakan suatu grup. Untuk selanjutnya yaitu ada definisi fungsi Pi-Euler. Fungsi Pi-Euler adalah fungsi pada bilangan asli n yang didefinisikan sebagai berikut. Pn adalah banyaknya bilangan pada pada anggota 1, 2, 3 sampai dengan n-1 yang prima terhadap n. Contohnya yaitu Z12 sama dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini elemen-elemen yang tak nol dan bukan pembagi nol atau relatif prima terhadap 12 yaitu ada 1, 5, 7, dan 11. Sehingga G12 sama dengan 1, 5, 7, 11. Itu merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 12. Nah, misalkan N merupakan sebuah bilangan bulat positif dan Pn itu menunjukkan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan N dan relatif prima terhadap N, maka dari contoh di atas ini, Pi12 itu sama dengan 4. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Mbak. Lanjut, untuk materi selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Kayaknya ada yang tanya tadi, Mbak. Oh, ada yang tanya? Cynthia kayaknya. Cynthia, Mbak, yang tanya. Oh, iya, Cynthia. Mau tanya itu, operasinya hanya berlaku untuk yang perkalian saja. Operasi ini. Ya. Iya, karena kan di sini Z ini termasuk himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian. Ini, operasi perkalian modulo N. Terima kasih, Mbak. Iya. Nah, ini untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu definisi 10.3. Suatu himpunan di mana himpunan tersebut yaitu anggotanya X1, X2, sampai dengan Xm disebut suatu sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika untuk setiap Y dengan Y lebih besar dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan M, ada satu dan hanya satu XI dengan I lebih besar dari sama dengan 1 dan I kurang dari M. Sedemikian hingga Y kongruen dengan XI modulo M atau XI kongruen dengan Y modulo M. Selanjutnya, contohnya, himpunan A, di mana anggota dari himpunan A yaitu 6, 7, 8, 9, 10 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5 sebab untuk setiap Y dengan Y lebih besar dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 5, ada satu dan hanya satu XI dengan nilai I yaitu lebih besar dari sama dengan 1 dan I kurang dari 5. Sedemikian hingga Y kongruen dengan XI modulo 5 atau XI kongruen dengan Y modulo 5. Nah, di sini kan anggota dari himpunan A itu ada 5, yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Dan di modulo 5. Jadi,
himpunan A ini merupakan suatu sistem residu lengkap. Misalkan anggota himpunan A ini hanya 4 dan dia di modulo 5, maka bukan merupakan sistem residu lengkap karena untuk nilai Y dan XI-nya itu tidak memenuhi. Selanjutnya, nilai-nilai Y yang memenuhi yaitu Y lebih besar dari sama dengan 0 dan Y kurang dari 5 adalah Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Y sama dengan 4. Kemudian, jika kita selidiki, maka diperoleh bahwa 10 kongruen dengan 0 modulo 5. Nah, 10 ini kan kalau di modulo 5 itu sama dengan 0. Jadi, 10 itu kongruen dengan 0 modulo 5. Kemudian, 9 itu sama dengan 4 di modulo 5. Jadi, 9 itu kongruen 4 modulo 5. Begitu juga dengan 8, 7, dan 6. Dengan demikian, untuk setiap Y dengan Y sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, ada 1 dan hanya 1 XI dengan XI sama dengan 6, 7, 8, 9, 10. Sedemikian hingga XI kongruen Y modulo 5. Apa ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Tim. Iya, Mei. Itu berarti untuk yang himpunan A itu hanya harus sama dengan sistem sistem residu lengkap modulnya. Iya, Mei. Oh ya, makasih. Kembali kasih. Apa ada lagi? Dari aku sudah. Baik, kalau tidak ada bisa dilanjut, Mbak. Nah, untuk selanjutnya, teorema Euler. Jika A adalah sebuah bilangan bulat yang relatif prima terhadap N, maka A dipangkatkan Pn dikurangi 1 terbagi oleh N, yakni A dipangkatkan Pn kongruen dengan 1 modulo M. Nah, buktinya kita ambil Pn itu sama dengan K, dan A1, A2, sampai dengan AK adalah sistem residu tereduksi modulo N. Diasumsikan bahwa AI itu termuat di himpunan 1, 2, 3, sampai dengan N dikurang 1. Nah, karena A relatif prima terhadap N, maka A dikalikan dengan A1, A dikalikan dengan A2, sampai dengan A dikalikan dengan AK, juga merupakan sistem residu tereduksi modulo N. Kemudian, kedua sistem tersebut haruslah mempunyai hasil perkalian modulus N yang sama. Jadi yang ini, yang A dikalikan dengan A1 sampai dengan A dikalikan dengan AK itu kongruen dengan A1 sampai dengan AK modulo N. Nah, kemudian karena di sini A ada sebanyak K kali, maka bisa dituliskan bahwa A dipangkatkan K, buka kurung, A1 sampai dengan AK, kongruen dengan A1 sampai dengan AK modulo N. Kemudian, karena setiap AI relatif prima terhadap N, kita kalikan kedua ruas dengan A1 inverse sampai dengan AK inverse. Sehingga diperoleh AK itu kongruen 1 modulo M. Atau karena tadi sudah kita misalkan dengan Pn, maka A pangkat Pn itu kongruen dengan 1 modulo M. Jadi teorema ini terbukti. Selanjutnya, Fatim izin bertanya. iya Rizka. Modulo M-nya itu apa? Soalnya kan yang di atas tuh N, terus yang di bawah tiba-tiba ada M. Iya Rizka, maaf. Ini yang atas sebenarnya juga modulo M.
Oh, ya ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, nah untuk contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Nah, tadi kan sudah dibuktikan ya kalau yang di teorema Pi Euler, nah kita pakai yang itu juga, di mana Zn-nya itu dengan N sama dengan 12, kemudian G12 ini adalah bilangan yang relatif prima terhadap Z12, yaitu ada 1, 5, 7, 11, sehingga Pi 12 yaitu sama dengan 4. Ini kan jumlahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga berdasarkan teorema Euler tadi bahwa A dipangkatkan Pn itu sama dengan 1 modulo N. Maka 1 pangkat 4 kongruen dengan 5 pangkat 4, kongruen dengan 7 pangkat 4, kongruen dengan, mohon maaf ini 11 pangkat 4, kongruen dengan 1 modulo 12. Seperti itu. Apa ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Baik, jika tidak ada, lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu tentukan penyelesaian dari 144X kongruen dengan 216 modulo 360. Penyelesaian. D sama dengan PBB dari 144 dan 360, yaitu 72. Jadi, di sini dapat disimpulkan ada 72 penyelesaian. 144X kongruen dengan 216 modulo 360 dapat kita sederhanakan dengan menggunakan hukum kansellasi, yaitu 2X kongruen dengan 3 modulo 5. Kemudian PBB dari 2 dan 5 adalah 1 dan 1 membagi habis 3, maka dapat disimpulkan bahwa di sini ada satu penyelesaian, yaitu X kongruen dengan 4 modulo 5. Ini yang di bawah tipe. Maaf. Next. Apa ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Mau tanya, Ya. belum paham yang ini sehingga ada satu penyelesaiannya itu. Kok bisa jadi X kongruen 4? Yang X sama dengan X kongruen dengan 4 modulo 5. Iya. Ya. Kita menggunakan hukum residu yang tadi dijelaskan oleh Fatim dengan mensubstitusikan modulo 5 yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4 dalam persamaan 2X kongruen 3 modulo 5. Kemudian didapatkan X kongruen dengan 4 modulo 5. Gitu. Bisa dijelaskan lebih pelan Yang ditanyakan? lagi? Agak pelan Risma kalau jelasin. Mungkin bisa sama di anonit aja. Apa? Di anonit di sebelahnya. Oh, itu sama Sebentar. kayak yang di Fatin tadi. Ini sama yang kayak residu tadi. Boleh apa? Di Balik. slide residu. Ada. Iya.
Sebelumnya kayaknya. Setelahnya. Bentar. Ini. Kita tadi 2X kongruensi dengan 3 modulo 5. Nah, X1-nya itu 2X, Y-nya itu 3 modulo 5. Kemudian nilai-nilai Y yang memenuhi 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 5 adalah Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, Y sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan Y-nya itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Sebentar. Ya, jadi di sini kita lihat aksioma teorema awalnya adalah Gn itulah himpunan elemen-elemen tak nol dalam Zn yang bukan pembagi nol, ya. Maka Gn membentuk grup beroperasi perkalian modulo n. Nah, di sini buktinya yang salah. Ya, ingat, buktinya akan dibuktikan apakah Zn merupakan grup atau bukan. Tahu kesalahannya. Apa ini tim ini Fatimatus, Nadiatul Hasanah, dan Risma. Coba apakah tahu di mana letak kesalahannya? Ya, di sini yang harus dibuktikan adalah Gn-nya, ya. Jadi di sini yang perlu dibuktikan adalah Gn-nya, di mana jika Gn adalah himpunan bilangan elemen-elemen tak nol dalam Zn yang bukan pembagi nol, maka Gn membentuk grup terhadap operasi ini. Sehingga yang harus dibuktikan adalah Gn-nya, bukan Zn. Kalau Zn sudah pasti grup ya dia adalah grup operasi penjumlahan. Tapi kalau terhadap operasi perkalian, maka kita lihat bagaimana Gn itu adalah operasi perkalian. Ya, jadi grup operasi perkalian. Jadi yang harus dibuktikan adalah Gn-nya. Tapi Anda buktikan itu adalah Zn-nya, itu yang salah. Bisa dipahami? Maka bisa dipahami? Oke, Pak. Ya. Ya, jadi di sini kan jelas Gn yang kalau Zn-nya oke, dia grup operasi jumlahan. Oleh maksud Gn dari operasi perkalian, gitu ya. Oke, saya mau izin untuk share screen saja. Waktu kita tidak banyak. Ya, ini sebenarnya sama dengan teorema Fermat, ya. Maka teorema Euler ini sebenarnya adalah generalisasi teorema Fermat, gitu ya. Nah, kalau di dalam teorema Fermat itu kan kalau ZP, ya. Jadi teorema Fermat itu ZP itu prima. Ya, dari teorema untuk teorema Fermat. Ya, dalam teorema Fermat itu kita memiliki ZP dengan P-nya adalah prima. Jadi prima, kemudian di situ dinyatakan untuk A yang elemen dalam ZP, A yang tidak sama dengan 0. Jadi A tidak sama dengan 0, kemudian A elemen di dalam ZP. Nanti 0 pun juga sebenarnya bisa terbukti, tapi kita fokuskan pada A yang tidak sama dengan 0 pada ZP, maka kalau P-nya prima, maka ZP itu adalah sebuah field. Ya, jadi ZP adalah sebuah field. Nah, sekarang kalau misalkan dikeluarkan ZP yang dikeluarkan elemen nolnya, itu maka akan hasilnya adalah ya ada 1,
kemudian 2, lalu 3, ya, sampai dengan P-1. Sehingga ordo dari set P yang dikurangi elemen nolnya itu adalah P-. Nah, kemudian dalam teori format dinyatakan bahwa semua elemen tak nol di dalam set P itu membentuk grup operasi perkalian, ya, modulo P. Ya, jadi sehingga dengan demikian set P, ya, set P yang dikurangi elemen nolnya, ya, ini terhadap operasi perkalian, ya, ini akan membentuk suatu grup. Ya, dia membentuk grup, ya, operasi perkalian. Sehingga contohnya aja kalau misalkan ZP Z5, gitu ya. Z5 yang dikurangi elemen nolnya, itu isinya kan 1, 2, 3, 4, ini ya. Nah, kita lihat di situ kalau kita nyatakan dalam tabel Kelly ini adalah operasi perkalian modulo 5, ya, kemudian ada 1, lalu 2, 3, 4, ya, kemudian ke bawah juga 1, 2, 3, 4, ini. Kita buat di sini. Ya, kita buat ini, maka 1 kali 1 kita sama, ini adalah karena dia adalah elemen satuan, sama 1, 2, 3, 4, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 6 berarti 1, 2 kali 4, 8, 8 berarti 3, kemudian 3 kali 2, 6, 6 berarti 1, kemudian 3 kali 3, 9 berarti 4, kemudian 3 kali 4, 12 berarti 2. Ya, ini 4 kali 2, 8, 8 berarti 3, 4 kali 3, 12 berarti 2, 4 kali 4, 16 berarti 1. Ya, sehingga kalian terlihat di sini bahwa untuk semua elemen tak nol di dalam set prima, ya, kalau punya prima maka 1, 2, 3, 4 itu akan membentuk sebuah grup terhadap operasi perkalian. Gitu ya. Jadi, nah, sehingga dengan demikian kalau ini grup, ya kita lihat, kita ingat kembali pada teorema-teorema awal grup tentang ordo grup, ya, bahwa setiap elemen dalam suatu grup kalau misalkan dipangkatkan dengan ordo grupnya maka akan menghasilkan elemen identitas. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa satu ordo grup dalam set 5 yang dikurangi 0 itu adalah 4, ya, tadi ditunjukkan contohnya. Maka 1 kali 4 ini akan 1. Lalu 2 pangkat 4 ini juga 1, 15. 3 pangkat 4 nanti juga akan berbagi 1. Kemudian 4 pangkat 4 ini juga akan 1. Ya, ini. Nah, sehingga dengan demikian akan juga ada di sini, sehingga kita kalau misalkan untuk set P, ya, secara keseluruhan, secara umum itu yang dikurangi elemen nolnya dalam operasi perkalian maka dia akan bentuk grup. Ya, maka kita akan bisa mendapatkan, ya, 1 pangkat P-1 ini akan ekuivalen dengan 1 modulo P, ya, ini, kemudian 2 pangkat P-1 ini akan ekuivalen dengan 1 dan seterusnya, hingga P-1 pangkat P-1 itu juga ekuivalen dengan 1. Ini, ya, sehingga secara keseluruhan untuk A elemen di dalam set P yang dikurangi elemen nol, jadi bukan elemen nol, di mana sehingga kalau A pangkat P-1 ini akan ekuivalen dengan 1 modulo. Ya, ini adalah teorema Fermat. Nah, kemudian teorema ini dikembangkan sehingga menjadi kalau misalkan A pangkat P itu akan ekuivalen dengan A. Itu modulo. Ya, ini. Itu kalau P-nya itu merupakan bilangan prima. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan untuk yang basicnya itu bukan bilangan prima? Ya, maka teorema dari Fermat ini digeneralisasikan menjadi teorema Euler. Jadi sama, pendekatannya sama dengan itu ya, jadi teorema Euler. Nah, tapi yang di awalnya itu adalah ini, di N, ya,
itu adalah himpunan elemen dalam Zn yang bukan pembagi nol. Kalau bukan pembagi nol, berarti elemen itu elemen apa? Jadi elemen tak nol yang bukan pembagi nol. Berarti apa? Ya, jadi kalau misalkan, kalau katakanlah dalam ini ya, jadi kita ilustrasikan aja, misalkan untuk n-nya yang biasa bukan prima ya, katakanlah C6, gitu ya. Maka kita akan punya berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Ingat bahwa kalau misalkan set 6, ya, jadi kalau misalkan ini kita punya set 6 yang dikurangi elemen 0, ya, keluarkan elemen 0-nya kan berarti tinggal 2, 3, 4, 5. Untuk elemen-elemen yang bukan 0 ini akan terpartisi ke dalam dua subset, yang akan terpartisi ke dalam dua himpunan bagian yang saling asing, maka ini akan terpartisi menjadi kelompok pembagi 0. Pembagi 0 ada kelompok elemen yang merupakan pembagi 0, kemudian ada kelompok elemen yang merupakan apa? Jadi ada yang pembagi 0, kemudian satunya kalau nggak pembagi 0 maka dia akan merupakan sebuah unit, ya, atau merupakan elemen yang punya inverse operasi perkalian. Ya. Yang pembagi 0 ini tidak relatif prima, ya, dengan n. Yang ini, yang kelompok unit ini yang relatif prima dengan n. Gitu, ya. Sehingga kalau untuk yang 1, 2, 3, 4, 5, ya, maka yang merupakan pembagi 0 yang tidak relatif prima dengan set, yang dengan tidak relatif prima dengan 6 itu adalah 2, 3, dan 4. Ya, sementara kalau misalkan di yang relatif prima ya 1 dan 5. Ya, sehingga kalau dia bukan bagi 0 pasti dia merupakan unit. Ya, kalau pembagi 0 itu tidak relatif prima, maka yang unit itu merupakan yang relatif prima. Ya, sehingga kalau ini dikembalikan di sini, Gn, ya, di dalam himpunan elemen pada set yang bukan bagi 0, berarti elemen-elemen yang merupakan unit yang punya inverse. Ya, elemen-elemen yang punya inverse. Ya, sehingga kalau misalkan kita punya, jadi harus ditunjukkan. Yang ditunjukkan itu Gn-nya itu merupakan grup. Jadi terhadap operasi perkalian modulo n, nah ini harus merupakan grup. Bukan Zn-nya. Kalau Zn-nya ya sudah, dia adalah grup operasi jumlahan. Ya. Tapi kalau misalkan ini yang harus dibuktikan, nah karena nantinya adalah merupakan dasar cikal bakal dari teorema Euler. Dia harus dibuktikan ini Gn yang dengan terhadap operasi perkalian modulo n ini harus merupakan grup. Ya. Nah, yang pertama harus ditunjukkan dia adalah tertutup. Tertutup itu gimana? Jadi kita ambil sebarang, ya, jadi ambil sebarang, misalkan katakanlah A, B elemen dalam Gn. Apa artinya A, B elemen dalam Gn? Ya, berarti A dan B itu adalah bukan membagi 0 di dalam Zn. Artinya bahwa A, B itu adalah unit di dalam Zn. Oke, ini. Sehingga dengan demikian baik A dan B ini bukan pembagi 0, bukan pembagi 0 dalam Zn. Ya, jadi bukan bagi 0. Nah, sekarang harus ditunjukkan kalau tertutup berarti kalau A dikalikan B, ya, ini juga harus dalam misalkan AB bukan bagi 0, maka kalau A dikalikan B juga harus menghasilkan elemen yang bukan pembagi 0. Nah, kita andaikan sekarang. Andai. Ya, jadi andai A dikalikan dengan B itu merupakan menghasilkan pembagi 0. Katakanlah gitu. Ya, jadi andaikan A dan kali B itu adalah menghasilkan elemen yang merupakan pembagi 0. Maka berarti apa? Berarti ada misalkan C yang tidak sama dengan 0
ya, tidak sama dengan 0, sedemikian hingga A, B dikalikan dengan B itu akan menghasilkan 0. Ya, jadi kalau seandainya A dikalikan B, jadi kalau A, B tadi bukan bagi 0, nah sekarang kalau A dikalikan B itu menghasilkan bagi 0, maka berarti ada satu C yang tidak sama dengan 0, maka AB kalau dikalikan C akan menghasilkan 0. Begitu, ya. Nah, sekarang karena nah ini sifatnya asosiatif, ya, jadi perkalian karena Zn tadi perkaliannya asosiatif, ya, kalau dia adalah ring maka dia asosiatif. Oke, nah sekarang kalau misalkan asosiatif berarti kan A dikalikan B dikalikan C ini akan sama, begitu ya. Nah, karena A itu bukan pembagi 0, maka tadi ya, dari sini ya, kalau dia bukan pembagi 0 pasti dia akan unit. Nah, jadi kalau A itu bukan pembagi 0 pasti dia unit. Kalau dia unit pasti dia punya inverse operasi perkalian, sehingga kita bisa kalikan dengan ini A inverse dikalikan A ini BC. Ya, A inverse dikalikan A itu menghasilkan elemen satuan, sehingga tinggal B dikalikan C ini akan sama dengan 0. Nah, karena tadi B juga bukan merupakan pembagi 0, ya, B bukan pembagi 0, maka B ini merupakan sebuah unit. Ya. Jadi karena B ini bukan bagi 0, maka B ini merupakan unit. Ya. Kalau di B merupakan unit, maka dia punya inverse. B punya inverse terhadap operasi perkalian, sehingga kita bisa kalikan ini dengan inverse-nya dari B. Nah, dia punya inverse. Ya, dikalikan B, dikalikan B inverse dikalikan B akan menghasilkan elemen satuan, sehingga terakhir tinggal C sama dengan 0. Nah, akhirnya terjadi kontradiksi. Nah, kontradiksi. Kontradiksi itu apa? Kontradiksi itu adalah suatu pernyataan logika yang selalu bernilai salah. Yang logika ini di sini tadi diandaikan bahwa C tidak sama dengan 0, ternyata di sini C-nya sama dengan 0. Ya, maka ini benar atau salah benar dan salah dan benar. Jadi itu akhirnya menghasilkan suatu kontradiksi, suatu pernyataan yang selalu bernilai salah. Ini sehingga dengan demikian ya, pengandaian bahwa A kali B itu menghasilkan bagi 0 itu merupakan suatu yang salah. Jadi pengandaiannya yang salah. Sehingga karena terjadi kontradiksi, maka A, ya, jadi kesimpulannya adalah A dikalikan B ini tidak akan menghasilkan pembagi 0. Ya, ini sehingga dengan demikian kalau A dan B itu membagi 0, maka A dikalikan B juga membagi 0. Sehingga dengan kapasitas pada Zn tadi, maka bisa dikatakan bahwa dalam Gn operasi perkaliannya bersifat tertutup. Kemudian asosiatif mengikuti, ya, jadi asosiatif itu mengikuti karena Gn itu adalah subset pada Zn. Karena Zn adalah sebuah ring, ya, sebuah ring, ya, maka kalau sebuah ring maka operasi perkalian juga asosiatif, maka operasi perkalian dalam set Gn itu juga asosiatif. Kemudian adanya elemen identitas, ya, elemen identitas ada, ini elemen identitas yang ada dalam elemen identitas dalam Cn, ya, sehingga elemen identitasnya adalah 1. Kemudian setiap elemen punya inverse, ya betul, ya, jadi setiap elemen punya inverse, ya. Setiap elemen punya inverse, ya betul, karena apa? Karena Gn itu adalah anggota-anggotanya adalah elemen yang bukan pembagi 0 di dalam set N. Ya. Jadi karena untuk setiap A elemen di dalam Gn, maka A itu adalah bukan pembagi 0. Ya, jadi dia bukan bagi 0. Kalau dia bukan bagi 0, maka A itu merupakan unit. Artinya apa? A punya inverse terhadap operasi perkalian. Ya, sehingga dengan demikian setiap elemen di dalam Gn punya inverse, sehingga 4 aksioma ini terpenuhi, sehingga betul Gn itu merupakan sebuah ini, ya, di Gn itu merupakan benar, merupakan dari Gn himpunan elemen Zn yang bukan bagi 0, maka terbukti di sini adalah Gn ini terhadap
perkalian bilangan bulat modulo n ini merupakan sebuah grup. Sebuah grup. Nah, lalu akibatnya kalau dia sebuah grup, ya, jadi kalau kita misalkan, ya, jadi di n itu merupakan sebuah grup, ya. Kemudian kalau kita misalkan bahwa Pn itu adalah ordo dari Gn, ya, ordo banyak elemen dalam Gn, ya maka berarti untuk setiap A elemen di dalam Gn itu maka A pangkat Pn itu akan menghasilkan elemen identitas. Begitu, ya ini. Jadi elemen identitas. Sehingga dengan demikian untuk n, ya, jadi kalau misalkan artinya apa di sini? Nah, artinya bahwa kalau A elemen Gn, ya artinya apa tadi? Berarti apa A elemen Gn itu kan berarti A bukan pembagi 0. Gitu kan? Nah, kalau A bukan bagi 0, maka berarti A itu merupakan unit. Ya, ini. Nah, dalam set n. Ya, ini. Dia merupakan unit juga dalam set n. Nah, kalau A merupakan di dalam set n, maka berarti A dan n itu relatif prima. Oke, ya, jadi itu relatif prima. Sehingga akhirnya menjadi sebuah teorema Euler, ya. Jadi kalau misalkan A dan n itu relatif prima, ya, relatif prima, maka A pangkat Pn, ya, ini akan ekuivalen dengan 1 modulo n. Itu. Nah, ini adalah menjadi sebuah teorema Euler, ya, teorema Euler. Ya, jadi itu sebenarnya, jadi dasarnya sama, jadi pendekatannya sama. Jadi kalau teorema Fermat itu khusus untuk kalau misalkan bilangan pokoknya itu adalah bilangan prima, tetapi kalau Euler itu bilangan pokoknya tidak harus prima, tetapi yang dipangkatkan dengan Pn-nya akan menghasilkan 1, yaitu kalau misalkan bilangan-bilangan yang relatif prima dengan n. Gitu ya, ini jadi itu adalah dasar dari bagaimana teorema Euler tadi ini terbentuk, ya. Jadi teorema Euler terbentuk. Jadi dari makanya dalam buku itu disebutkan ini memang generalisasi, ya. Generalisasi. Jadi kalau Fermat tadi dikhususkan untuk bilangan dasarnya adalah bilangan prima, sementara kalau untuk Euler itu umum, ya. Jadi Euler umum, sehingga nanti Euler pun bisa diterapkan pada bilangan dasar prima juga, sama nanti akan menjadi teorema Fermat. Tapi kalau misalkan kalau bilangan dasarnya n-nya itu bukan bilangan prima, maka ya itu tadi, ya, kita harus mencari berapa Pn-nya, ya, berapa Pn-nya, kemudian elemen yang dipangkatkan dengan Pn yang menghasilkan elemen satuan, yaitu harus elemen yang merupakan elemen yang relatif prima dengan n. Ya, jadi elemen yang bukan bagi 0 dalam set n. Kalau bukan bagi 0, maka dia merupakan unit. Kalau dia merupakan unit, maka dia relatif prima terhadap n. Gitu. Ya, jadi itu urut-urutannya di dalam sehingga teorema Euler tadi terbentuk. Nah, kemudian tadi yang dijadikan contoh oleh kelompok ini sebenarnya adalah materi untuk pekan depan hari Senin. Gitu. Jadi ada kelompok yang nanti akan membahas mengenai aplikasi, ya. Jadi aplikasi atau penerapan dari teorema Fermat dan teorema Euler. Jadi aplikasinya dalam masalah kekongruenan. Ya, jadi AX ekuivalen dengan B modulo N, seperti itu. Jadi kongruenan itu nanti akan dibahas pada kelompok selanjutnya, itu terkait dengan aplikasi teorema Fermat, teorema Euler tadi pada masalah kongruensi. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, mungkin dari kelompok ini atau ya yang teman-teman yang lain terkait dengan bagaimana teorema Euler tadi terbentuk. Di mana teorema Euler ini adalah merupakan bentuk umum atau generalisasi dari teorema Fermat. Ya. Silakan kalau Mas ada yang ditanyakan.
Ya kan? Silakan. Oke, mungkin ada tambahan dari kelompok ini, dari kelompoknya siapa yang tadi? Dari kelompoknya Fatimah Zahra, Nadiatul, dan Risma, mungkin ada yang ada tambahannya terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Ya, jadi saya tadi mengkoreksi yang di awal, ya, jadi yang mesti dibuktikan adalah GN-nya, bukan ZN. Karena kalau ZN, oke, ZN itu adalah sebuah ring, sudah selesai. Berarti dia terhadap operasi jumlahan dia merupakan grup komutatif, kemudian untuk operasi perkaliannya dia tertutup dan asosiatif. Lalu ada distributif. Nah, sekarang GN itu adalah himpunan semua elemen yang bukan pembagi 0. Itu aja. Jadi kita ingat aja, pokoknya kalau dalam suatu ring, kemudian dikeluarkan elemen 0-nya, maka elemen-elemen tersisa tadi akan bisa dipartisi ke dalam dua subset yang saling asing. Yang satunya adalah himpunan pembagi 0, yang kalau tidak punya pembagi 0, maka dia akan merupakan unit atau punya inverse, operasi perkalian. Yang pembagi 0 itu adalah elemen-elemen yang tidak relatif prima dengan n-nya, sementara yang unit itu elemen-elemen yang relatif prima dengan n-nya. Gitu. Sehingga nanti kalau ini bukan bagi 0, itu berarti dia unit. Ya, ini. Nah, sekarang kalau unit bukan bagi 0, kalau dikalikan dengan bukan bagi 0 pasti akan menghasilkan yang bukan pembagi 0. Nah, tadi kita sudah menunjukkan, buktikan kalau misalkan kita mengatakan bahwa kalau bukan bagi 0 dikalikan dengan yang bukan bagi 0 akan menghasilkan pembagi 0, ya maka tadi akan terjadi suatu kontradiksi. Ya, sehingga tetap, ya, jadi kalau pembagi 0 dikalikan dengan bagi 0 akan menghasilkan yang bukan bagi 0 dan dikalikan dengan yang bukan bagi 0 itu akan menghasilkan yang bukan bagi 0. Oke, sehingga mereka tertutup di situ. Aksioma yang pertama. Kemudian asosiatif mengikuti, karena GN itu adalah subset dari ZN, yang dimana ZN adalah suatu grup, ya, suatu ring, ya, dimana operasi perkaliannya pasti tertutup dan asosiatif, ya, jadi asosiatif, sehingga dengan demikian perkalian dalam GN juga akan asosiatif. Kemudian adanya elemen identitas, yang satu, pasti akan ada, di dalam ZN pasti ada elemen satuan, yang satu. Kemudian setiap elemen harus punya inverse, karena tadi kalau A itu elemen dalam GN, maka A itu adalah bukan membagi 0 di dalam ZN. Kalau A bukan membagi 0 dalam ZN, maka A merupakan sebuah unit. Kalau dia unit, pasti dia punya inverse terhadap operasi perkalian. Begitu. Jadi ini runtutannya. Sehingga sekarang berarti kalau sudah terbukti bahwa GN terhadap operasi perkalian modulo N itu merupakan sebuah grup, ya, merupakan sebuah grup, maka berarti semua elemen di dalam GN kalau dipangkatkan dengan ordo dari GN itu akan menghasilkan elemen identitasnya, ini menghasilkan satu. Ini, ya, sehingga lalu ini dikemas menjadi suatu teorema yang lebih umum lagi, sehingga kalau tadi kalau supaya A itu menjadi anggota pada GN, kan berarti A itu bukan bagi 0. Bukan bagi 0 berarti dia adalah unit. Kalau dia unit berarti dia relatif prima dengan N-nya, sehingga akan menjadi dalam terma Euler itu menjadi sebuah implikasi. Jika A itu relatif prima dengan N, maka kalau A pangkat Pn itu akan ekuivalen dengan 1 pada modulo N. Nah, itu sudah jadi satu teorema, format, dan kita sudah membuktikan. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini tentang teorema Euler. Teorema Euler. Jadi merupakan generalisasi. Kalau formatnya dikhususkan untuk yang prima saja, Euler ini bisa, tidak prima pun juga bisa. Tapi juga bisa diterapkan juga di yang prima. Ini teorema Euler. Karena kenapa? Karena kalau misalkan untuk yang N-nya itu prima, maka semua elemen tak 0 pasti akan bukan bagi 0 semua. Ya. Bukan bagi 0 semua dan pasti akan merupakan unit semua. Ingat bahwa setiap field pasti integral domain.
dan integral domain berhingga pasti field. Yaitu. Sehingga itu hubungannya itu integral domain tidak muat bagi nol. Nah, field itu setiap elemen nolnya punya inverse, sudah selesai. Jadi artinya ada koneksi itu. Dan kita mesti bisa menghubungkannya. Jadi apa yang sudah Anda pelajari, teorema-teorema itu tidak untuk dihafalkan. Jadi teorema-teorema tadi untuk dipahami, sehingga dengan demikian kalau misalkan kita nanti bisa menunjukkan, memberikan ilustrasi dalam contoh-contoh, maka berarti Anda sudah bisa memahami teorema tadi. Seperti tadi misalkan, kalau di dalam set N, katakanlah set 6, gitu ya, maka kalau dikeluarkan elemen nolnya, maka set 6 tadi kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kalau dikeluarkan nolnya berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa terpartisi ke dalam dua bagian yang ada kelompok elemen yang membagi 0, ada kelompok elemen yang merupakan unit. Jadi kalau tidak membagi 0 ya dia unit. Kalau tidak unit ya dia membagi 0. Begitu. Jadi artinya pasti bisa diimplikasikan ke sana. Ya. Sehingga kalau GN itu tidak memuat bukan merupakan pembagi 0 elemen-elemennya, maka elemen-elemennya tadi pasti merupakan unit. Begitu yang bisa dikelola. Pertanyaan, silakan. Oke, jangan lupa nanti untuk yang kelompok ini nanti juga melaporkan daftar dari teman-temannya yang punya kontribusi di dalam diskusi ini. Oke, Bapak. Oke. Pekan depan Senin ini kita masih ada satu kali, nanti Rabunya kita off dulu aja ya. Jadi ya karena memang sudah Rio itu kapan? Tanggal 12 itu sudah titik merah, itu sudah cuti bersama. Jadi sudah kita cuti semua. Jadi kita tinggal sebelum hari raya kita tinggal satu pertemuan hari Senin, silakan disiapkan untuk kelompok yang nanti hari Senin itu akan presentasi untuk implementasi dari teorema Fermat-Wheeler pada masalah kekomponenan. Oke ya? Baik, untuk hari ini saya cuma sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.